Kok viewersnya banyak banget ya? Vio, kamu tahu nggak kok konten Fuji ini viral terus sih dan jadi trend center terus? Ya juga ya. Kenapa ya? Aku juga bingung. Kok kalian bertanya-tanya? Yuk sini kami jelasin. Bruh. Tiga. Yeay! Kami dari Kelompok 3. Yeay! Di era digital saat ini, influencer memiliki peran penting dalam membentuk perilaku konsumen. Dengan jumlah pengikut yang tinggi, mereka dapat dengan mudah menarik perhatian publik dan sering bekerja sama dengan berbagai brand melalui konten promosi. Salah satu influencer yang cukup populer di Indonesia adalah Fujianti Utami Putri. Fuji sendiri cukup aktif di berbagai platform media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Namanya mulai dikenal luas di kalangan masyarakat setelah kecelakaan yang menimpa kakaknya pada tahun 2021. Peran Fuji dalam pengasuh keponakannya yaitu Galaskai mendapat banyak simpati besar dari masyarakat. Momen kebersamaan mereka di media sosial membuat Fuji semakin viral dan membuka jalan bagi karirnya sebagai selebritas. Dari perspektif ekonomi politik media, konten yang dibagikan oleh Fuji tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga berubah menjadi komoditas bernilai ekonomi. Ketika jangkauannya luas, konten tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media promosi yang menguntungkan banyak pihak. Fujianti Utami atau yang biasa dikenal sebagai Fuji merupakan salah satu influencer muda terkenal di Indonesia. Akun TikToknya @fujian saat ini diikuti lebih dari 38 juta pengikut. Video yang ia unggah rata-rata ditonton jutaan orang dan memperoleh ratusan ribu like serta komentar. Fuji mendapatkan banyak tawaran endorsement dan menjadi brand ambassador berbagai produk kecantikan. Berbagai jenis kontennya mulai dari daily life, mukbang, dan challenge hingga aktivitas lainnya selalu menarik perhatian publik. Banyak videonya masuk FYP dan menjadi tren, menjadikannya salah satu influencer paling berdampak di TikTok. Tingginya jumlah pengikut dan interaksi tidak hanya membuat namanya dikenal, tapi juga menghasilkan pendapatan besar. Viralitas video di TikTok menjadi keuntungan ekonomi dari kerjasama brand dan endorsement, di mana konten memiliki nilai jual dan menjadi sumber pemasukan. Hal ini berkaitan langsung dengan komodifikasi konten di media digital. Nah, berdasarkan hasil analisis menurut teori komodifikasi menurut Vincent Mosco, akun Fuji di TikTok mengandung 3 bentuk komodifikasi yang saling berkaitan. Pertama, ada komodifikasi konten. Dalam kehidupan sehari-hari Fuji, konten seperti momen dengan teman, quality time, maupun konten daily life lainnya diubah menjadi produk hiburan yang menghasilkan uang melalui viewers dan endorsement. Branding dirinya sebagai sosok ceria juga menjadi nilai utama yang membuat kontennya laku dan bahkan menjadi tren. Nah, yang kedua, ada komodifikasi audiens. Interaksi pengikut seperti likes, komentar, share, dan viewers menjadi aset yang sangat berguna untuk dijual kepada brand. Semakin tinggi interaksi, semakin besar nilai komersialnya. Audiens juga berperan menyebarkan tren sehingga menjadi komoditas bagi Fuji maupun pengiklan. Nah, yang ketiga ada komodifikasi tenaga kerja. Aktivitas yang sebelumnya bersifat personal, kini berubah menjadi pekerjaan yang profesional. Fuji harus menjaga citra, konsistensi dalam membuat konten, dan bekerja sama dengan tim, serta terus kreatif agar tetap relevan dan bernilai secara ekonomi. Secara keseluruhan, akun TikTok Fuji menunjukkan bagaimana kehidupan personal, audiens, dan kreativitas dapat diubah menjadi komoditas yang menggerakkan industri digital. Konten yang diposting oleh Fuji di TikTok menunjukkan bagaimana ekonomi politik media mempengaruhi kehidupan influencer. Pertama, komodifikasi konten. Dampaknya, kehidupan pribadi Fuji dan kehidupan profesional atau pekerjaannya menjadi hilang batasan. Konten seperti daily life, mukbang, challenge, sampai dengan momen pribadi diubah menjadi komoditas. Ruang pribadinya menyempit karena hampir setiap kesehariannya dijadikan konten dan membuat menjadi tidak leluasa karena terkadang dia harus membuat gimmick agar kontennya tetap viral. Yang kedua, komodifikasi audiens. Pengikut dan interaksi seperti like, komen, dan share menjadi nilai jual untuk menentukan harga endorsement bagi Fuji. Dengan lebih dari 190 juta pengguna dan waktu penggunaan 44 jam per bulan oleh pengguna TikTok Indonesia, audiens TikTok Fuji menjadi aset ekonomi yang menguntungkan baik untuk platform itu sendiri yang mendapatkan data dari interaksi antar audiens dan juga keuntungan bagi Fuji sendiri karena semakin aktif audiensnya akan semakin berpengaruh dengan endorsementnya. Dampaknya, interaksi audiens diperdagangkan tanpa mereka sadari, sementara platform dan influencer memperoleh keuntungan besar dari aktivitas yang tampak sederhana. Yang ketiga, komodifikasi tenaga kerja. Fuji berubah menjadi pekerja digital yang harus mengikuti tren, memenuhi briefing brand, dan juga menjaga citra dan terus menghasilkan konten. Dampaknya, ia bekerja dalam tekanan yang harus relevan, harus viral, dan harus memenuhi standar pasar sehingga kreativitasnya terasa dibatasi. Melalui 3 komodifikasi ini, TikTok bukan hanya ruang ekspresi
informasi, tetapi sistem ekonomi yang mengubah privasi, audiens, dan waktu kerja influencer menjadi komoditas yang terus dieksploitasi. Nah, kesimpulan yang didapat dari analisis komunikasi pada konten Fuji di TikTok adalah digitalisasi pada hari ini bukan lagi hanya sekedar ruang berbagai kehidupan, tetapi telah berubah menjadi ruang ekonomi yang mengubah aktivitas personal menjadi komoditas. Konten, audiens, dan tenaga kreator dikonversi menjadi nilai jual yang menguntungkan industri digital. Fuji hanyalah salah satu contoh, namun fenomenanya mewakili proses yang terjadi pada banyak pengguna internet, seperti kehidupan privat diproduksi untuk menjadi tontonan, perhatian publik atau audiens dijual sebagai data komersial, dan tanpa sadar, kreator sekaligus audiens bekerja untuk platform digital. Dampak bagi masyarakat adalah munculnya cara pandang baru bahwa kehidupan manusia dapat dimonetisasi, sehingga nilai diri diukur dari popularitas, viralitas, dan daya jual konten. Hal ini berpotensi mendorong normalisasi eksploitasi diri, terutama di kalangan anak muda, yang tanpa sadar rela membuka ruang private demi mendapat validasi dan keuntungan. Pada saat yang sama, audiens yang menonton pun menjadi aset ekonomi bagi perusahaan digital tanpa mendapatkan keuntungan. Dengan memahami komodifikasi masyarakat dapat lebih sadar untuk membatasi eksploitasi diri, lebih bijak menilai figur publik, dan lebih kritis terhadap peran data serta interaksi kita di media sosial, sehingga ruang digital tidak sepenuhnya dikendalikan oleh logika komersial, tetapi menjadi ruang ekspresi yang manusiawi dan sehat.